Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya limpahkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya juga karena saya telah diberikan kesehatan untuk berdiri untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah yang ditujukan kepada dosen pengampu Bu Dr. Andes Sri Ririn Kuntorini. Eh, Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana Rustandi, nomor NPM 190121028. Saya dari kelompok 1 yang bertemakan pendidikan. Kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, Raihan, Safira, Anindya, dan Nabila Tresina. Karya tulis ilmiah saya berjudulkan Pengaruh Bantuan Program Beasiswa terhadap Masalah Ekonomi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Bandung. Saya akan mensisikan bab 1 terlebih dahulu. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah. 1.3 Tujuan penelitian. 1.4 Manfaat penelitian. (1.1) Latar belakang. Pendidikan adalah salah satu hal yang harus diutamakan sebagai penerus generasi bangsa. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa menjadi penerus bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Akan tetapi, untuk mendapatkan pendidikan itu diperlukan biaya yang lumayan mahal. Hal ini selalu saja menjadi permasalahan yang dialami oleh banyak pelajar ataupun banyak orang yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tapi tidak ada biaya. Membuat banyak pelajar yang tidak melanjutkan ataupun banyak orang yang tidak melanjutkan jenjang pendidikannya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya tersebut. Menanggapi mahalnya pendidikan di Indonesia, banyak orang yang berpikiran bahwa jika tidak memiliki biaya, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Padahal pola pikir seperti ini sangat salah. Pola pikir seperti ini sangat kuno. Karena pemerintah sudah menyediakan beasiswa bagi para pelajar yang memiliki prestasi, tetapi terhalang oleh kondisi ekonomi. Pemerintah sudah berupaya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang terhalang masalah ekonomi. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada mahasiswa berprestasi yang memiliki bakat dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberian bantuan biaya pendidikan melalui pedoman program beasiswa 2009, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 5, Pasal 12, 1.c, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, diharapkan para mahasiswa tidak memutuskan pendidikan mereka, terlebih para mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Bantuan dari pemerintah ini dapat meringankan atau bahkan memfasilitasi semua pendidikan mahasiswa sampai selesai. Bagi mahasiswa yang terkendala ekonomi, apabila belum mendapatkan bantuan mendaftar, dapat mendaftar dengan membuat surat keterangan tidak mampu terlebih dahulu sebelum mendaftar ke universitas yang ingin dituju, agar mendapatkan keringanan biaya pendidikan yang diberikan oleh universitas tersebut. Sebagai mahasiswa, seharusnya kita berlomba-lomba membuat prestasi agar mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah, sehingga apabila terkendala dengan ekonomi, keluarga setidaknya dapat meringankan orang tua dengan prestasi yang kita miliki. Beasiswa ini juga bukan hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang terkendala ekonomi saja, tetapi bagi yang mampu juga dapat mendapatkan bantuan beasiswa dengan melampirkan sejumlah prestasi yang dimilikinya. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apakah dampak setelah mendapatkan bantuan program beasiswa?
Dua, fasilitas apa saja yang didapatkan dari beasiswa yang didapatkan masing-masing mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa tersebut mendapatkan bantuan beasiswa. Yang keempat, syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan mahasiswa tersebut untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Yang kelima, apakah ada ketentuan khusus untuk mempertahankan bantuan beasiswa tersebut? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mendapatkan bantuan beasiswa. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan beasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada bantuan khusus untuk beasiswa dari Universitas Islam Bandung. Yang keempat, sebagai rujukan untuk mengetahui bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada yang mendapatkan bantuan beasiswa. Yang kelima, meneliti lebih dalam tentang beasiswa apa saja yang bisa didapatkan di Universitas Islam Bandung. 1.4 Manfaat penelitian. 1. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Bandung, terutama FEB yang sedang terkendala ekonomi. Sebagai rujuk. 2. Sebagai rujukan bagi mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak mengajukan program beasiswa. Yang terakhir, yang ketiga, diharapkan dengan adanya penelitian ini, bagi mahasiswa yang terkendala ekonomi, terlebih di masa seperti ini, dapat terbantu apakah layak untuk mendapatkan bantuan beasiswa atau mendapatkan keringanan. Dan diharapkan manfaat penelitian ini juga berguna untuk bagi seluruh mahasiswa Unisba, bukan hanya Fakultas Ekonomi saja, tapi bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Bandung yang sedang terkendala ekonomi di masa sulit seperti ini. Saya harapkan bisa membantu untuk semua mahasiswa Universitas Islam Bandung. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Program, 2.2 Beasiswa, 2.3 Masalah, 2.4 Ekonomi. 2.1 Program. 2.1.1 Pengertian program. Menurut Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi dalam situsnya, pengertian program dan tujuannya, program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode, skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sebuah program biasanya disebut juga dengan istilah aplikasi. Tujuannya adalah mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien. Adapun istilah programmer yaitu seorang yang membuat atau rancangan suatu program tersebut. Sebuah program yang dapat dibaca oleh manusia biasa disebut dengan kode sumber atau source code. 2.2 Beasiswa. 2.2.1 Pengertian beasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2017-19, beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa beasiswa adalah bentuk atau subsidi dan beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan subsidi yang diberikan ke pemerintah kepada mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan dan sedang mengikuti pendidikan, baik pada universitas negeri maupun swasta, dengan syarat keadaan ekonomi orang tuanya lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya. Pengertian beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga, pemerintah, perusahaan, ataupun yayasan. Lahinta 2009.23. 2.2.2 Jenis beasiswa. Beasiswa terbagi menjadi dua, yaitu beasiswa penuh, full scholarship, dan beasiswa sebagian, parsial. Khusus untuk beasiswa penuh, seluruh pembiayaan akan menjadi tanggungan dari sponsor.
Untuk beasiswa sebagian atau parsial, pembiayaan yang diberikan umumnya hanya mencakup biaya kuliah, sementara untuk biaya hidup dan yang lainnya berasal dari kantong sendiri. Gofur dan kawan-kawan 2002.222. Jenis-jenis beasiswa dapat terbagi sebagai berikut. Yang pertama, beasiswa penghargaan. Yang kedua, beasiswa bantuan. Yang ketiga, beasiswa atletik. Dan yang terakhir, beasiswa penuh. 2.2.3. Motivasi belajar untuk beasiswa. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Sadiman 2014.275. Menurut Mujiman 2011.239, motivasi belajar adalah kekuatan pendorong dan pengarah perbuatan pelajar. Pendorong dalam arti memberi kekuatan yang memungkinkan perbuatan belajar dijalankan. Pengarah dalam arti pemberi tuntutan kepada perbuatan belajar ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kekuatan belajar mengajar. Kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Suwardi 2015.244. Menurut Sudirman 2014.92, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar pada siswa adalah tingkat motivasi belajar, tingkat kebutuhan belajar, minat, dan sifat pribadi. Keempat faktor tersebut saling mendukung dan timbul pada diri siswa sehingga tercipta semangat belajar untuk melakukan aktivitas sehingga tercapai pemenuhan kebutuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah yang pertama, cita-cita atau aspirasi jiwa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang terakhir, upaya guru dalam mengelola kelas. Menurut Dimyati 2006.297. 2.3 Masalah. 2.3.1 Definisi masalah. Masalah adalah kata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Tak ada seorang pun yang tak luput dari masalah, baik masalah yang sifatnya ringan ataupun masalah yang sifatnya berat. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Berikut merupakan pengertian masalah menurut beberapa ahli dari Kamus Bahasa. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Yang kedua, menurut Sugiono 2009.252, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Yang ketiga, menurut James Stoner, masalah suatu situasi menghambat organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan. 4. Menurut Panji Atmosudirjo, masalah adalah suatu penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, ditentukan untuk dicapai sehingga merupakan rintangan menuju tercapai tujuannya. Yang kelima, menurut Roger Kaufman, masalah adalah suatu kesenjangan yang perlu ditutup antara hasil yang dicapai pada saat ini dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, menurut Dorothy Craig, masalah adalah situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak diinginkan. 2.4 Ekonomi. 2.41 Pengertian ekonomi. Menurut Adam Smith, pengertian ilmu ekonomi menurutnya Adam Smith adalah penyelidikan tentang keadaan dan penyebab adanya kekayaan negara. Studi formal tentang ekonomi dimulai ketika Adam Smith 1723 sampai 1790 menerbitkan bukunya yang melegenda, yakni The Wealth of Nations pada tahun 1776. Banyak pemikir telah menulis tentang ekonomi pada masa sebelum Smith menerbitkan buku itu, tapi dia adalah orang pertama yang membahas bidang ini secara komprehensif. Menurut Albert Marshall, pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha dari individu dalam ikatan pekerjaan di kehidupan sehari-hari dan membahas kehidupan manusia berhubungan dengan yang memperoleh pendapatan dan penggunaan pendapatan itu. Bab 3. Analisis dan pembahasan.
3.1 ada fenomena, 3.2 ada analisis data, 3.3 kajian Islam, dan 3.4 hasil penelitian. 3.1 fenomena. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, terutama bagi masa depan bangsa Indonesia. Tapi ada saja kendala yang selalu menyebabkan orang-orang tidak melanjutkan pendidikannya, dikarenakan kendalanya masalah ekonomi. Biaya pendidikan selalu menjadi alasan orang-orang tidak melanjutkan pendidikannya. Banyak anak-anak atau remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya karena kendala dengan masalah ekonomi. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa yang sedang terkendala masalah ekonomi, terlebih di masa seperti ini yang sedang masa-masa sulit. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemanusiaan sudah berupaya membantu mahasiswa yang terkendala dalam ekonomi untuk mendapatkan bantuan beasiswa yang diadakan oleh mereka. Tetapi banyak mahasiswa yang tidak tahu untuk mendapatkan beasiswa tersebut, terlebih bagi mereka yang tidak dapat mengetahui bahwa pemerintah dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sering membagikan beasiswanya melalui website. 3.2 Analisis data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden menggunakan Google Form, penulis berhasil mengumpulkan data yang diperoleh. Kuesioner ini disebar kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Bandung. Data yang diperoleh adalah 101 responden. Yang pertama, titik 3, titik 2, titik 1, kualifikasi responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan pada tabel 3.2.1 dapat diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah 43 orang dan dengan persentase 43% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang dengan persentase 57%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berjenis perempuan lebih banyak mengisi penelitian kuesioner dan 1 orang dari responden tidak memilih jenis kelaminnya. 3.2.2 Klasifikasi responden berdasarkan umur. Berdasarkan data tabel pada tabel 3.2.2 dapat diketahui bahwa responden dengan umur 18 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 29%. Umur 19 tahun sebanyak 54 orang dengan persentase 54%. Umur 20 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 13%. Umur 21 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase dan umur 22 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 2%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dengan berumur 19 tahun lebih banyak mengisi kuesioner penelitian dan 1 orang responden tidak memilih umurnya. 3.2.3 Klasifikasi responden berdasarkan prodi. Berdasarkan data pada tabel 3.2.3 dapat diketahui bahwa responden prodi akuntansi sebanyak 83 orang dengan persentase 82,2%. Prodi manajemen sebanyak 12 orang dengan persentase 11,9%. Dan prodi ekonomi dan pembangunan sebanyak 6 orang dengan persentase 5,9%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dari prodi akuntansi lebih banyak mengisi kuesioner penelitian. 3.2.4 Apakah pendidikan wajib bagi setiap orang? Berdasarkan data pada tabel 3.2.4 dapat diketahui bahwa responden memilih wajib sebanyak 99 orang dengan persentase 98% dan memilih tidak sebanyak 2 orang dengan persentase 2%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan responden memilih wajib lebih banyak dibanding dengan 99 orang dengan persentase 98%. 3.2.5 Jika wajib berikan alasannya dan jika tidak berikan juga alasannya. Oke, di sini saya mengambil data para responden yang secara singkat saja. Yang pertama, di sini ada jawabannya yang buat masa depan, karena dengan adanya pendidikan membuat diri kita menjadi berkembang, yang dimana berkembang ini untuk dapat melangsungkan kehidupan kedepannya. Yang ketiga, alasan setiap orang wajib mendapatkan atau mengikuti pendidikan adalah agar orang tersebut mendapatkan hak yang dapat. Oke, yang keempat, karena bisa mendapatkan pengetahuan yang luas dan mengembangkan bakat dan minat. Dari kesimpulannya di sini, para responden itu memberitahu bahwa pendidikan itu sangat wajib. Karena dengan pendidikan kita dapat menentukan masa depan kita, dan kita juga dapat menentukan hak apa yang kita akan dapat di masa depan. 3.2.6 Apakah biaya selalu menjadi alasan orang untuk tidak melanjutkan pendidikan? Berdasarkan data pada tabel 3.2.6 bahwa responden memilih iya sebanyak 41 orang dengan persentase 40,6%.
memilih mungkin sebanyak 54 orang dengan persentase 53,5% dan memilih tidak sebanyak 6 orang dengan persentase 5,9%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dengan memilih mungkin lebih banyak pada pertanyaan ini. 3.2.7 Jika iya, apakah Anda mengetahui informasi tentang beasiswa? Berdasarkan data pada tabel 3.2.7 bahwa responden memilih tahu sebanyak 60 orang dengan persentase 59,4%, memilih ragu-ragu sebanyak 29 orang dengan persentase 28,7%, dan memilih tidak tahu sebanyak 12 orang dengan persentase 11,9%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dengan memilih tahu lebih banyak pada pertanyaan. Apakah Anda pernah mendapat beasiswa? Berdasarkan data pada tabel 3.2.8 bahwa responden memilih tidak pernah sebanyak 87 orang dengan persentase 86,1% dan memilih pernah sebanyak 14 orang dengan persentase 13,9%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dengan memilih tidak pernah lebih banyak pada pertanyaan. 3.2.9 Jika pernah, apakah hal tersebut membantu Anda dalam meringankan biaya? Dan jika tidak pernah, isi saja dengan garis strip. Dalam diagram batang tersebut menunjukkan jawaban dari para responden yang pernah mendapatkan bantuan beasiswa, responden yang pernah mendapatkan jawab jika beasiswa yang didapatkan cukup untuk membantu meringankan yang mereka keluarkan. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua dari para responden tidak terbebani dengan biaya pendidikan anaknya. Dan di sini jawaban para responden cukup membantu untuk dari hasil beasiswa yang mereka dapatkan. Karena beasiswa ini hanya cukup untuk membantu meringankan biaya pendidikan, selebihnya ada yang memakai uang sakunya sendiri dan ada yang mendapatkan juga bantuan atau fasilitas khusus untuk mendapatkan uang saku. Dan di sini orang yang mengisi strip atau tidak pernah mendapatkan beasiswa sebanyak 84 orang dengan persentase 83,5%. 3.2.10 Apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Berdasarkan data pada tabel 3.2.10 bahwa responden memilih ada sebanyak 53 orang dengan persentase 52,5%. Memilih mungkin sebanyak 29 orang dengan persentase 28,7%. Dan memilih tidak tahu sebanyak 19 orang dengan persentase 18,8%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden memilih ada lebih banyak pada pertanyaan. 3.2.11 Jika ada apa saja yang umum dalam mendapatkan beasiswa. Di sini saya hanya mencantumkan jawaban dari responden yang memiliki beasiswa atau mendapatkan beasiswa. Yang pertama, memiliki prestasi khusus. Yang kedua, mahasiswa aktif perguruan tinggi. Yang ketiga, nilai konsisten naik. Yang keempat, nilai yang bagus dan juga prestasi. Yang keempat, biasanya melihat dari nilai atau IPK. Yang kelima, memiliki prestasi tidak berkecukupan. Nilai IPK atau organisasi yang pernah atau sedang diikuti, semester berapa, pendapatan orang tua, dan pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Minimal tingkatannya dalam semester kuliah. Syarat untuk mendapatkan beasiswa biasanya harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, memiliki nilai di setiap mata pelajaran sesuai yang programnya diinginkan. Sejauh yang saya tahu, beasiswa mahasiswa biasanya yang paling umum adalah nilai. Syarat nilai yang harus konsisten, tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan dari lembaga lain, berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan, berstatus pelajar SD atau SMP atau SMA, atau sederajat dengan prestasi akademis yang memuaskan atau dengan nilai rata-rata 8, tergantung permintaan. Berasal dari keluarga yang membutuhkan atau memiliki kesulitan keuangan, memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Syaratnya sebagaimana yang memberi beasiswa. Yang setahu saya, salah satu membuat esai dengan tema yang telah ditentukan dan juga minimal IPK untuk syarat. Biasanya harus memiliki prestasi atau nilai yang bagus. Ada pula beasiswa untuk anak-anak yang ingin kuliah, tetapi ekonomi tidak mendukung dan keadaan ekonomi yang tidak mendukung. Inilah salah satu yang menjadi alasannya.
3.3 Kajian Islam. 3.3.1 Ayat Al-Quran tentang masalah ekonomi. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah, Quran 5 ayat 3. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah Surat 62 ayat 10. Dalam Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir, dan apabila pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan Surat 25 ayat 67. Di dalam ayat itu Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah menyempurnakan agama kita untuk kita. Maka agama ini tidak akan kurang selama-lamanya dan tidak butuh tambahan selama-lamanya. Ayat yang mulia ini merupakan nas atau teks yang nyata bahwa agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan akhirat, kecuali agama ini telah menerangkannya dan telah menjelaskannya. Apa saja perkara itu di antara masalah besar yang dijelaskan oleh Islam dan merupakan topik pembicaraan dunia adalah masalah ekonomi. 3.4 Hasil penelitian. Hasil penelitian ini disebarkan dalam bentuk kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Bandung dan diisi oleh 101 responden. Para responden ada yang mendapatkan beasiswa dan ada juga yang tidak pernah mendapatkan beasiswa sama sekali. Jawaban dari para responden beragam. Yang mendapatkan beasiswa menjawab bahwa beasiswa dapat membantu meringankan biaya pendidikan yang dikeluarkan dan mendapatkan fasilitas berupa uang saku, serta mendapatkan bantuan berupa alat tulis untuk membantu dalam pembelajaran selama pendidikan. 4. Kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan dan 4.2 saran. 4.1 kesimpulan. Berdasarkan data dan hasil pembahasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa setelah melakukan penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa hanya sebagian mahasiswa yang mendapatkan bantuan program beasiswa yang diperoleh dari nilai yang bagus dan konsisten yang mereka dapatkan dari hasil belajarnya. Bantuan yang didapatkan dari program beasiswa cukup untuk meringankan biaya pendidikan, dan juga program bantuan beasiswa ini memiliki fasilitas mendapatkan uang saku bulanan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya program bantuan beasiswa, meningkatkan semangat belajar mahasiswa untuk mempertahankan beasiswa yang mereka miliki dan mendapatkan beasiswa yang lain. 4.2 Saran. Bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa, lebih baik bertanya-tanya syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan program beasiswa pada mahasiswa yang sudah pernah memperoleh bantuan tersebut, karena bisa saja dengan adanya usaha dapat memperoleh bantuan beasiswa. Dan juga sedikit saran kepada setiap mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan, lebih baik mencari-cari dalam situs atau website yang bisa mendapatkan bantuan beasiswa, terlebih di websitenya pemerintahan dan Kementerian Direktorat Kemahasiswaan dan Pembelajaran. Kalian dapat menemukan beasiswa apa saja yang sedang diadakan oleh pemerintah ya, dan kalian dapat mengisi syarat apa saja yang dihususkan oleh pemerintah dan direktorat tersebut untuk mencukupi hasil beasiswa yang kalian inginkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah curah dan rahmatnya yang telah memberikan saya kelancaran dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Dr. Andes Ibu Sri Kuntorini, yang telah memberikan saya bimbingan untuk menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Arya yang telah membantu saya tugas KTI. Dan saya juga ikut berterima kasih kepada Diki dan Anya yang telah membantu saya dalam pembuatan video karya tulis ilmiah ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.